Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi fil alamin innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi fil alamin innaka hamidum majid. Wa ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wallahu raufur rahim. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama mengikhlaskan niat untuk menghadiri majelis taklim atau majelis tazkirah di masjid kita ini dalam rangka memanfaatkan kemuliaan Ramadan sebagaimana yang telah dimaklumatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan yang dilandasi keimanan dan keikhlasan. Ihtisab itu garis besarnya ikhlas. Prosesnya introspeksi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maksudnya sayyiat, dosa kecil. Dosa besar tidak terampuni oleh qiyamul Ramadan. Seperti dosa durhaka kepada orang tua itu tidak bisa diampuni. Dosa berzina tidak bisa diampuni. Kemudian dosa mencuri, dosa menipu itu tidak terampuni oleh amal Ramadan. Yang dimaksud dengan ghufira lahu ma taqaddama adalah sayyi'at. Dosa yang tidak berhubungan dengan hudud. Dosa yang tidak berkaitan dengan kabair, dosa besar. Seperti uququl walidain, itu dosa besar. Durhaka kepada ibu bapak tidak terampuni oleh amal ibadah. Yang sayyiat itu dosa mata, dosa telinga, yang berhubungan dengan kelalaian,
kelengahan, sehingga kita tidak disiplin melakukan ibadah, melakukan kewajiban. Nah, itu akan diberikan Allah kifarat. Kifarat bahasa kitanya dihapus. Kaffara anhum sayyiatihim. Allah hapuskan dosa-dosa sayyiatnya. Bila mana tentu tidak semua orang yang melakukan ibadah Qiyamul Ramadan, tetapi ibadah Qiyamul Ramadan yang dilandasi dengan imanan, yang berdiri di atas keimanan. Kalau orang melakukan ibadah yang tidak berdiri di atas iman, maka tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Yang dimaksud dengan imanan di sini adalah tauhid. Karena tauhid itu adalah iqrarul iman, pernyataan beriman. Ya. Makanya al-imanu tasdikun bil qalbi wa taqrirum bil lisan wa af'alun bil arkan. Jadi yang dimaksud iman di sini adalah tauhid. Bukan setiap orang yang mengakui Allah, setiap orang yang mengakui Allah Maha Kuasa, tidak. Bukan setiap orang yang percaya Allah ada, tidak. Tetapi setiap orang yang sanggup memfungsikan Allah sebagai ilahun, sebagai ilah. Makanya pernyataan iman itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Itu yang dimaksud yang di dalam konsekuensi iman, ya, Rasulullah menjadi pertanggungjawaban di yaumil akhirat, syahid sebagai saksi. Makanya litu'minu billahi, Rasul saksinya dalam rangka agar kamu beriman kepada Allah. Litu'minu billahi, konsekuensi iman kepada Allah karena ia berhubungan dengan tauhid, litu'azziruhu. Ini nih perlu diingat, Pak. Ya. Litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Itu konsekuensi iman. Ya. Untuk siap tu'azziruhu, ya. Untuk siap tuwaqqiruhu. Untuk senantiasa tusabbihuhu bukratan wa asila. Itu yang di dalam ayat berapa? Al-Fat ayat 9. Ya. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nazira. Ya. Rasul saksinya. Nabi diutus adalah sebagai pertanggungjawaban mendata siapa yang mau beriman. Ya, syahidan melalui proses dakwah, basiran wa naziran. Alhamdulillah. Ya. Basiran wa naziran itu kita pahami konsekuensinya, litu'minu billah, agar kamu beriman kepada Allah. Ya. Agar kamu beriman kepada Allah. Apa itu iman? Nah, yang tadi. Ya. Tasdikun bil qalbi wa taqrirum bil lisan wa af'alun bil arkan. Bila seperti ini,
kita melakukan ibadah saum atau qiyam, maka jaminannya ya, adalah keampunan. Kalau tidak demikian, maka tidak didapati keampunan itu. Ya, sebab amal yang tidak dilandasi tauhid adalah faja'alnahu haba'am mansura. Maka kami jadikan amal mereka, kata Allah, seperti abu yang berterbangan. Itu yang di dalam surah Al-Furqan itu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, faja'alnahu haba'an mansura. Ya, di bawah juz wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana itu. Nah, jadi mudah-mudahan alhamdulillah kita ini sudah sama-sama menyatakan ikrar beriman kepada Allah. Ya. Tentu ikrar iman itu perlu dievaluasi. Ya, perlu dievaluasi oleh Allah. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Setelah kita menyatakan kesanggupan beriman dengan Allah dengan iqrarut tauhid, ya, iqrarut tauhid, maka Allah pelan-pelan menguji kita. Tidak langsung doh, pelan-pelan. Kadang-kadang ada ujian di rumah tangga. Kadang-kadang ada ujian tantangan dengan musuh. Kadang-kadang ada ujian dalam diri kita sendiri. Ya. Wahum la yuftanun. Mereka tidak akan diuji. Tidak diuji kita. Nah, itu. Jadi uji itu gunanya untuk pembuktian. Fala ya'lamannal ladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan diuji Allah membuktikan, bukan Allah tahu. Jangan salah paham, Pak. Allah sudah tahu semua. Sama ada diuji, Allah sudah tahu hakikatnya kita ini sungguh atau tidak. Maka hukum Allah perlu pembukti. Itu aja bedanya, Pak. Bukan Allah kepingin tahu, enggak. Allah sudah tahu. Di antara kita ini, Allah sudah tahu siapa yang bakal serius, siapa yang tidak akan serius. Tapi Allah perlu pembuktian dari diri kita. Jadi dalam bab ini Allah tidak diktator. Iya. Allah tidak diktator. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beri beban kecuali dengan kapasitas kemampuan kita. Makanya takwa itu nanti sesuai dengan kesungguhan masing-masing kita. Dengan volume sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ini yang kita harapkan. Semoga dengan Ramadan tahun ini, bila mana ada saat-saat sebelum Ramadan kita diuji kendor kita. Semoga dengan Ramadan ini tidak boleh kendor lagi. Karena iman kita di-update. Itu bahasa Androidnya, Pak. Di-update. Coba ini, Androidnya, aplikasinya tidak pernah diperbaharui. Error ya. Nggak mau lancar. Ya. Loadingnya lama. Kenapa? Karena usang. Nah, inilah perlunya amal itu. Dalam rangka memperbaharui. Ya, memperbaharui keimanan kita.
Sehingga nanti, ini dalam kultum anak-anak juga saya singgung, sesuai dengan kemampuan mereka menerima. Sehingga nanti diharapkan kita ini memiliki ketakwaan. Ya. Mana bukti orang takwa ini? Ya. Bukti orang takwa. Itu yang di dalam Al-Anfal tadi. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Ayat yang keberapa itu Pak Kai? 29. Ya. In tattaqullaha. Kita tidak bisa merasa, oh saya insya Allah sudah takwa, enggak. Bukti orang yang takwa, yaj'al lakum. Allah jadikan bagi kamu. Ya. Kamu itu punya furqan. Punya kacamata pembeda. Nah, furqan kan pembeda Pak. Alat pembeda. Berarti di mana terpasangnya furqan itu? Di sini. Melalui panca indera, mata terutama. Sehingga mata kita dengan kendali hati kita tahu persis ini hak, ini tidak samar-samar dia. Itu tandanya kita sudah diberikan Allah furqan. Rasa-rasanya kan tidaklah seperti itu, betul? Tidak ada main rasa-rasa. Karena yang hak dengan batil bagi Allah itu tidak samar. Hak dan batil itu nyata. Ya. Yang hak dari Allah, al-haqqu mir rabbikum. Ya. Yang hak itu yang datang dari Rabbmu. Yang bukan dari Rabbmu, termasuk dari pemikiranmu, itu bukan hak. Kalau pendapat bukan hak, Pak. Yang hak, yang mutlak dari Allah. Ya. Wa qulil haqqu. Ya. Kalau yang tadi, al-haqqu mir rabbikum. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu-ragu. Ya. Kemudian wa qulil haqqu. Ini dalam bab dakwah. Wa qulil haqqu. Katakan yang hak. Tugas kita tidak lebih menyampaikan yang hak. Bukan menjadikan orang menerima itu. Kalau begitu enggak jadi kita dakwah, Pak. Kalau iya mau kan nanti. Kalau enggak, jangan dipikir maukah dia, mau tidakkah, itu urusan dia. Ya, urusan kita nyampai. Kalau berhenti kita tidak mau lagi menyampaikan al-haq, artinya program udah nggak jalan, Pak. Ingat itu, nggak jalan lagi program kita untuk baik tilawah, baik taklim. Ya, bagaimana aplikasi hak? Padahal yang hak, wa qulil haqqu mir rabbikum. Paman syaa, ini proses dakwah nih. Ya, paman syaa fal yu'min. Kalau begitu, beriman itu takdir atau pilihan? Syaa pilihan, Pak. Iman pilihan, bukan takdir. Yang takdir itu apa? Buruk, baik. Itu takdir. Kalau iman kafir, pilihan. Kalau sempat orang ditakdirkan Allah kafir, Pak. Zalim benar itu Allah. Ya, makanya paman syaa fal yu'min. Siapa yang berkenan, silahkan beriman. Enggak dipaksa. Ya. Wa man syaa, barang siapa yang berkenan tidak beriman, silakan. Cuma harus ingat, inna a'tadna lil zalimina nar. Itu yang perlu. Nah, makanya mudah-mudahan dengan kita tajdid amal ini ya, melalui Ramadan al-imsak, pengendalian hawa nafsu. Ya. Pengendalian hawa nafsu agar kita memiliki furqan. Saya kalau membahasakan pengendalian nafsu, yang tadi sebelum puasa, sebelum melaksanakan ibadah puasa, banyak keinginan macam-macam. Di saat puasa stop. Tidak ada keinginan ini, tidak ada keinginan itu.
Sehingga berbukanya apa yang ada dimakan. Jangan berangan-angan siangnya, ini sore ini harus buka pakai ini. Kalau begitu ada pengendalian? Nah, pas belanja apa yang nampak? Ada rezeki beli. Sudah tuh dinikmati. Jangan berangan-angan. Ya, kalau berangan-angan berarti tidak ada pengendalian. Mana buktinya, Pak? Menumpuk bukaannya, nggak termakan. Karena tidak ada pengendalian. Padahal orang mukmin itu hidup sederhana. Tetapi setelah Ramadan boros. Gimana kira-kira tuh, Pak? Bulan Ramadan boros dia. Iya. Bukan masalah ada duit, bukan. Bukan masalah tidak ada duit, bukan. Tetapi orang mukmin itu pandai mengendalikan diri. Bagaimana baginda Rasulullah. Kalau kita lihat, Pak, kehidupan Rasulullah itu. Sampai gelasnya pecah pun ditempel itu. Saking sederhananya. Oh, kalau kita pantang tuh, Pak, nempel-nempel gelas itu. Banyak di supermarket gelas itu. Iya. Jadi artinya tak pun seperti itu persis. Ya. Jangan sempat selama Ramadan pengeluaran kita berlipat ganda. Berarti gagal kita pengendalian hawa nafsu. Malah mubazir lagi. Kalau berlebih nggak termakan kan mubazir, Pak. Bagaimana mubazir? Innal mubazzirina kanu ikhwanu syayatin. Masa kita puasa jadi konco setan? Na'udzubillahi min zalik. Ini kuncinya kita laki-laki, Pak. Ibu-ibu susah mengendalikan diri. Bila kita tidak pandai ngaturnya, tidak tegas, apalagi segan ngomong. Ya. Ibu-ibu wataknya beda dengan bapak-bapak. Kan sekali-sekalinya Ramadan, bukan tiap bulan Ramadan. Ya. Ini bukan masalah Ramadannya sekali, tetapi Ramadan itu untuk mendidik kita agar menjadi manusia yang al-imsaku, pandai mengendalikan hawa nafsu. Sampai kepada yang kecil-kecil. Yang tadinya bebas ngomong, Ramadan jangan bebas ngomong. Agar nanti setelah Ramadan terbawa. Nah, saya kadang-kadang, Pak, kalau lewat di bundaran wali kota itu, kadang-kadang lidahnya loteh, astagfirullahaladzim. Kenapa nggak ditegur, saya bilang. Tegurlah, ini kan salah ini. Ya. Mulai ngoceh. Nengok jalan tuh ngoceh. Ngoceh kan nyebut orang. Ya. Ghibah kan? Ya, ghibah tetap dosa. Ya. Hari biasa mudah kita nyebut. Ramadan kendalikan diri. Jangan ghibah lagi. Ini enggak punya mata ini. Ya. Masa di depan dia tiap hari enggak dia Nah, itu emosi ya mulai tidak terkendali mulut berbicara. Nah, jadi artinya bagaimana dengan qiyamul Ramadan ini ya kita membenahi semalam, 2 malam, 3 malam. Ini malam keberapa? Malam ke-7 ya. Malam ke-7 kita mengendalikan diri agar kita nanti dapat takwa. Mana yang takwa? Mampu memposisikan bersikap dengan hak dan juga batil. Kalau belum, berarti takwanya belum terhunjam dalam dada kita. Nah, kemudian dengan Ramadan, dengan kegiatan Ramadan ini, agar kita mendapatkan volume ketakwaan yang sempurna, yaitu as-sabaru. Ini selalu kemarin waktu safari Syakban itu saya singgung terus. Sabar. Karena ciri-ciri orang takwa itu yang paling
berpotensi besar yang harus dimiliki adalah as-sabaru. Karena as-saumu nisfus sabar. Puasa itu sudah mendatangkan potensi separuh sabar. Dengan puasa itu separuh kesabaran kita miliki. Ya, berarti banyak atribut lain yang agar kita memiliki mentalitas sabar. Ya. Ini dengan kita dapat goncangan sedikit ujian. Ya, ujian tahun ini mulai iman kita mengendor. Ya. Jadi saya harapkan nanti dengan Ramadan ini program tetap rapi lagi. Koordinasi harus jalan. Ya, tilawah harus berjalan. Ya, taklim harus jalan. Ya, karena tugas utama terutama bagi pengurus adalah mengkoordinir ya segala kegiatan. Karena tugas utamanya yahduna bi amrina lamma